Halo semua, hari ini kita akan coba melakukan unwrap. Untuk pertama kali kita harus memisahkan beberapa bagian tubuh terlebih dahulu. Ini dimaksudkan untuk agar kita lebih mudah untuk bisa melakukan unwrap. Nah, di sini saya akan coba memisahkannya terlebih dahulu. Di sini saya akan pilih polygon. Nah, kita pisahkan berdasarkan beberapa bagian. Di sini saya akan coba pilih celananya terlebih dahulu. Ya, oke, setelah sudah saya akan coba detach. Saya kasih nama celana misalkan. Nah, kemudian dia sudah terpisah, bagian baju sama celananya sudah terpisah. Setelah itu saya akan coba memisahkan bagian kepala. Nah, untuk mempermudah seleksi kita, di sini yang tadinya defaultnya berbentuk kotak ya, sekarang kita bisa ganti menjadi bentuk seperti ini. Jadi kalau bentuk seperti ini kita bisa lebih mudah untuk menseleksinya. Nah, kita seleksi dari samping terlebih dahulu seperti ini. Oke, kalau ada bagian-bagian yang mungkin masih terlewat, kita bisa pilih secara manual. Ini kalau sudah kita detach. Oke, setelah itu saya akan coba memisahkan bagian tangan dan sepatu. Ya, setelah dipisahkan menjadi beberapa bagian, di sini saya punya beberapa bagian dari karakter yang memang sudah terpisah, seperti bagian celana seperti ini sudah terpisah, baju sudah terpisah, kepala, tangan, dan mata ada semua sudah satu objek. Nah, dengan cara seperti ini maka kita akan lebih gampang untuk bisa melakukan unwrap. Oke, kita mulai melakukan unwrap. Kita akan coba melakukannya dengan yang termudah terlebih dahulu, yaitu bagian celana. Nah, saya akan isolate selection untuk menyembunyikan bagian lain selain bagian celana. Nah, caranya adalah kita akan coba panggil unwrap-nya di sini. Unwrap ya. Setelah itu saya akan open UV editor. Nah, bentuknya seperti ini. Saya akan Ctrl A untuk memilih semua objek. Setelah itu saya akan planar dari berbagai macam sisi, bebas nih, sisi dari mana saja bisa. Kemudian saya akan pilih fill mode, kemudian saya akan pilih point to point sim. Setelah ini barulah kita bisa memilih di mana kita akan memilih sims-nya. Nah, seperti itu. Mulai dari sini kita lihat, begitu kita melakukan perubahan di sini dia akan real time berubah ya. Sini. Oke, seperti ini dia sudah terpisah. Kemudian setelah ini barulah saya akan perbaiki bentuknya, masih dalam keadaan terpilih. Saya akan pilih quick fill. Kemudian saya akan pilih vertex-nya, vertex. Nah, setelah ini barulah saya bisa atur. Saya akan pilih garis birunya yang sudah terseleksi. Nah, setelah itu saya akan atur bentuknya menjadi bentuk yang lebih sederhana atau familiar, seperti ini. Nah, apabila kita tidak membutuhkan titik biru ini, bisa kita hapus. Saya pilih, saya pun hapus di sini. Nah, setelah itu barulah kita susun lagi. Oke, kurang lebih menjadi seperti ini.
Kalau sudah, saya akan klik kanan, kemudian saya akan convert ke dalam bentuk editable poly. Lalu saya akan coba unwrap bagian lain. Contohnya saya akan unwrap bagian badannya ya, saya akan unwrap, open UV editor, klik polygon, kemudian planar, Ctrl A, kemudian kita akan planar dari segala macam sisi, terserah dari X, Y, atau Z. Setelah itu kayak akan ke fill mode, point to point seams. Saya akan pisahkan untuk bagian badan dengan bagian tangannya di sini. Oke, dia terpisah ya, namun belum kita buka nih. Nah, di sini ya, begitu saya buka dia bentuknya jadi seperti ini. Kita lanjut ke sisi yang satunya lagi. Klik lingkar, setelah itu di sini juga sama. Oke. Nah, sekarang bagian badan yang lebih besar, saya bisa belah itu dari sebelah sini. Oke. Setelah itu di samping. Oke, masih kurang satu lagi. Oke, dia bentuknya jadi seperti itu. Dalam keadaan seperti ini sebenarnya sudah cukup ya. Namun apabila kita ingin perbaikinya lagi, kita bisa ke quick fill, lalu ke vertex, kita perbaiki lagi jadi seperti ini. Oke, sudah cukup. Kita akan klik kanan, kemudian convert to editable poly. Nah, kemudian bagian kepala saya isolate selection, unwrap, open UV editor, polygon, Ctrl A, kita planar, lalu kita mulai dari bagian belakang sampai dengan bagian depan ini. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan klik kanan, kemudian convert to editable poly. Nah, bagian kepala sudah. Lalu saya akan coba untuk melakukannya di bagian tangan ya, dan kaki. Nah, karena tangan dan kaki bentuknya sama, untuk mempermudah dan menghemat waktu, maka saya akan coba menghapus bagian tangan yang sebelah kanan dan kaki sebelah kanan. Karena di sini saya akan melakukan simetri, jadi saya akan unwrap satu, kemudian untuk satunya lagi itu saya simetri. Jadi saya cukup melakukan satu kali unwrap saja untuk satu tangan, tidak usah dua-duanya saya akan unwrap, tapi satu saja. Oke, open UV editor, Ctrl A, kemudian planar dari sisi mana ini seperti biasa. Nah, di sini akan coba melakukannya dari samping. Sini ya, sini di sela-sela tangannya, di tengah-tengahnya saya belah.
menjadi seperti ini. Saya bisa geser dia ke atas atau ke bawah dulu, kemanapun. Nah, setelah itu yang terakhir adalah bagian sepatu. Unwrap, saya open UV editor, saya Ctrl A, planar dari segala macam sisi. Di sini saya akan memisahkan untuk bagian atas dengan bagian bawahnya. Oke, bagian atas dan bagian bawah sudah terpisah. Selanjutnya bagian belakangnya saya sepatu. Nah, menjadi seperti ini, dia terbuka. Oke, saya akan geser ke belakang. Saya akan convert to edible poly. Nah, ini hampir seluruhnya sudah saya unwrap ya, kecuali bagian mata. Di sini bagian mata, karena bagian dalam mata itu hampir tidak terpakai, maka saya bisa select dan saya delete. Nah, saya juga mungkin bisa saya delete dulu satunya. Lalu ini satu bagian ini saya akan unwrap. Open UV editor, saya akan planar. Oke. Nah, seperti ini sudah selesai. Mudah saja karena dia bentuknya memang simple. Oke, jadi mata, tangan dan sepatu itu sudah selesai. Nah, untuk satunya lagi kita bisa melakukan simetri ya. Kita simetri di sini. Kita flip. Saya convert ke poly. Simetri. Oke, seperti itu. Jadi sisi sebelah kanan dan kiri itu sudah sama. Unwrapnya juga sudah ikut, kanan dan kiri juga dia menumpuk, sudah ikut. Kemudian setelah ini semuanya sudah di unwrap. Kemudian langkah selanjutnya saya akan pilih semuanya, semua objek. Saya kembali ke unwrap untuk menyusun. Saya akan pilih unwrap. Saya akan open. Nah, di sini bentuknya tidak beraturan ya. Nah, karena kita akan coba menyusun, kita masukkan semua ini ke dalam satu kotak. Nah, di sini saya akan pilih misalkan bagian kepala terlebih dahulu. Saya akan tarik dia keluar. Nah, untuk bagian kepala saya tempatkan dia di bagian yang kurang lebih besar ya dalam satu kotak ini ya, karena dia mempunyai prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan bagian lain. Setidaknya 1/4 dari seluruh kotak ini ya, dimasukkan dalam kepala ini. Nah, setelah itu bajunya. Oke, setelah ini saya akan coba masukkan semuanya dalam satu kotak. Oke, sekarang saya sudah menyusun semua bagian dari tubuhnya menjadi satu kotak seperti ini. Semua sudah masuk dalam satu kotak. Nah, setelah saat ini barulah kita bisa memulai proses tekstur. Nah, di sini yang saya perlu kalian tahu terlebih dahulu, di sini bagian yang tadi saya delete, yaitu bagian tangan, bagian sepatu, dan bagian mata, ini saya biarkan menumpuk seperti ini. Jadi kalau saya pilih elemen di sini, select by element, saya klik satu seperti ini, dia numpuk ya, tuh numpuk seperti ini. Nah, ini memang sengaja dibuat seperti ini karena bagian kiri dan kanan tangan dan sepatu itu sudah pasti sama, makanya saya buat numpuk. Keuntungannya adalah jadi pada saat saya akan melakukan tekstur tadi, saya tekstur misalkan bagi tangan bagian kiri, maka bagian tangan kanannya juga pasti sudah sama gitu. Jadi kita lebih efisien juga dalam membuatnya ya. Tangan, sepatu, dan mata
itu saya tumpuk di satu ya. Oke, setelah itu barulah saya akan render ini sebagai guide kita untuk paduan kita tekstur nanti. Caranya adalah tool ya, render UV template, kemudian saya akan pilih berapa resolusi yang saya ingin buat. Misalkan saya akan coba buat 2048 ya. Kemudian saya akan render UV template, nah seperti ini. Nah, wireframe ini saya akan save ke dalam format PNG. Oke, sampai PNG, saya kasih nama wireframe. Oke, saya save. Oke, setelah ini saya akan coba buka Photoshop, maka kita akan langsung bisa melakukan proses texturing. Nah, sekarang saya sudah ada di Photoshop. Ini adalah file wireframe yang barusan saya save. Terlihat tidak ada apa-apa ya, karena dia transparan. Saya akan, untuk melihatnya, saya akan coba isi dengan warna hitam di sini. Saya buat layer baru, layer 2 ini saya akan geser ke bawah. Kemudian saya akan fill di warna hitam seperti ini, maka dia terlihat ya. Nah, ini adalah wireframe-nya, ini adalah background-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan proses tekstur, antara lain yang masih awal-awal, mungkin kita akan coba melakukan fill color terlebih dahulu ya. Contohnya misalkan saya akan coba ngefill bagian kulitnya itu seperti tangan dan wajah. Saya akan pilih itu, saya akan pilih. Nah, seperti ini. Saya akan coba buat layer baru sini. Kemudian saya akan carikan warna kulit ya, warna kulit agak kuning ke merah-merahan. Oke, seperti ini kurang lebih warna kulitnya ya. Saya oke, kemudian saya fill di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan coba buat layer baru lagi. Saya akan fill lagi untuk bagian celananya. Oke, seperti ini misalkan. Oke, warna celananya saya akan coba buat dia warna biru agak kehitaman. Saya akan fill. Oke, bajunya juga dengan warna biru agak muda seperti ini. Oke, kita lihat dulu ya, kita biarkan seperti ini. Jadi di sini kayak punya 3 layer yang masing-masing blocking warna saja. Untuk nge-save-nya saya akan nonaktifkan wireframe-nya ya, yang di layar paling atas. Kita akan coba lihat bentuknya seperti apa. Nah, sebelum nge-save yang perlu kita lakukan adalah mengubah image dari gambar ini ya, image mode menjadi 8 bit channel. Setelah itu saya akan save as. Saya kasih nama karakter, formatnya PSD ya, biarkan saja PSD. Oke, kemudian di 3ds Max saya akan coba buka ya. Nah, di 3ds Max ini saya kan tadi saya pisah-pisah ya, bagian baju, celana dan sebagainya macamnya. Sekarang saya akan menyatukannya kembali dengan cara misalkan saya akan coba pilih bajunya, saya attach. Nah, saya attach di sini, saya akan coba attach pakai attach dialog. Lalu saya akan pilih tangan, sepatu, mata, kepala dan celana. Saya attach jadi satu.
yang tadinya dia terpisah-pisah jadi 6 bagian, sekarang dia jadi satu ya, jadi satu semua. Nah, kita akan coba ke dokumen. Saya akan ambil file yang tadi ya, saya akan coba tempelkan tekstur yang barusan kita buat dengan nama karakter. Saya akan drag sini. Nah, seperti ini ya, ini sudah nempel. Nah, kalau untuk bagian-bagian seperti ini kita bisa lihat ya, itu kenapa seperti itu, karena di Photoshopnya bagian tangannya itu pastinya tabrakan sama bagian lain. Nah, seperti ini. Ini ada bagian hitam di sini yang seharusnya harus kita tutup. Kita pilih. Kita fill warna biru. Oke. Setelah itu kita save lagi PSD-nya. Nah, kemudian kita akan coba buka ke 3ds Max. Nah, begitu kita buka dia langsung reload, dia langsung hilang ya. Nah, jadi setelah kita melakukan blocking color seperti ini semuanya, misalkan wajah, kulit, baju, celana, untuk langkah selanjutnya adalah kita perlu kemampuan kita untuk nge-painting untuk menjadikannya lebih bagus. Jadi nanti kita akan coba painting dengan highlight, dengan shadow. Misalkan untuk bagian-bagian wajah seperti ini, bagian-bagian yang agak gelap kita bisa tambahkan shadow sedikit. Kemudian untuk bagian yang agak terang seperti bagian wajah, kita bisa tambahkan highlight putih sedikit agar warnanya ngeblend sehingga terbentuk warna kulit gitu. Nah, oke. Di 3ds Max sendiri sebenarnya ada fasilitas untuk kita membuat tekstur tanpa menggunakan Photoshop. Jadi di sini file yang saya pakai itu adalah file ini ya, file PSD karakter yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini dia bentuknya seperti ini, PSD file. Nah, kita akan coba tekstur menggunakan fasilitas dari 3ds Max yang namanya Viewport Canvas. Dia ada di tool Viewport Canvas seperti ini. Nah, oke. Setelah itu dalam keadaan yang kita sudah tempel tekstur seperti ini ya, kita open paint di sini. Nah, kita pilih diffuse colornya karakter kita. Nah, di sini kita lihat bahwa apa yang ada di layer Photoshop yang kita bikin ya, apa yang kita bikin sama persis seperti yang ada di 3ds Max itu. Jadi di sini ada layernya, ada 2D view-nya juga. Jadi kalau kita mau tekstur lewat ini juga bisa. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Misalkan kita buat layer baru, misalkan add layer di atas, misalkan kita painting di sini, dia langsung muncul di sini ya, seperti itu. Nah, contohnya misalkan saya ingin membuat rambut ya, kita buat layer yang baru di atas. Nah, kemudian kita tinggal painting. Untuk mempermudahnya sebaiknya kita ganti menjadi flat color. Nah, jadi agar tidak punya shading, ya kan ada shadingnya. Kalau kita ganti ke flat color dia tidak punya shading. Nah, di sini kita bisa painting warna hitam. Painting warna hitam seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat simetri, jadi kita membuat apa yang kita painting di sebelah kiri berpengaruh ke sebelah kanan, kita bisa ubah itu menjadi paint behavior ya.
Nah, saya akan mirroring, saya akan X. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi kita painting di sini, di sebelah sana juga akan ikut. Nah, seperti ini. Dia ikut dua-duanya. Dengan cara seperti ini kita akan lebih gampang melakukan paintingnya. Nah, kita juga bisa bisa menggunakan tablet ya. Kalau kalian punya tablet, kita bisa menggunakan tablet agar lebih presisi kita paintingnya. Karena di sini juga dia bisa pen pressure, jadi seperti kalian ngepen di Photoshop. Nah, seperti ini kita tinggal painting saja. Kalau kalian ingin membesarkan atau mengubah radiusnya jadi lebih besar, di sini bisa radiusnya, opacity-nya juga bisa kalian atur di sini ya. Ini kurang lebih sama seperti Photoshop ya. Jadi di sini ada yang namanya blendingnya ada darken, multiply, screen dan segala macamnya. Kurang lebih sama seperti itu. Kalau kita kita bisa klik kanan, maka secara otomatis dia akan langsung nge-save. Kita ganti lagi ke seperti ini, ke default shading. Jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, dalam viewport canvas juga kita bisa mengambil gambar dari luar untuk kita tempel ke dalam tekstur kita. Jadi misalkan saya akan coba menempelkan tekstur ini ke dalam sebuah bentuk mata ya. Nah, jadi pertama kita coba membuat layer baru dulu. Saya akan coba buat layer baru. Nah, setelah itu di sini di layer baru ini ya, saya akan coba file, saya akan load deep map into layer. Nah, di sini kita akan ambil file yang mana yang mau kita pakai. Di sini saya akan pilih file mata ini. Oke. Dia tidak ada. Nah, dia ada di sini ya. Ada di situ. Nah, kita coba ke 2D view ya, ke 2D view. Nah, di sini kita akan coba untuk menggeser dengan cara kita pilih ke move layer ini ya. Move layer, saya akan coba geser ke matanya. Mata di sini ya. Kita lihat, nah ini sudah update di sini tuh seperti ini. Nah, di sini layernya saya tidak ingin bikin layer di atas, tapi saya ingin bikin layer di bawah agar tidak menimpa bagian celana. Saya coba pindahkan dia ke bawah. Atau kita juga bisa kalau tidak bisa dipindahkan, kita juga bisa menghapus kalau yang tidak perlu. Contohnya ada bagian-bagian sini yang tabrakan dengan celana, kita bisa menghapus. Misalkan radius di sini saya kurangin dan opacity saya naikin, saya hapus di sini. Nah, seperti itu. Nah, dia terhapus ya, terhapus seperti ini. Nah, di sini kalau matanya terlalu besar, kita bisa kecilin juga. Kecilnya langsung dari sini juga bisa, atau dari sini. Dari sini juga bisa. Kita geser ke sini juga bisa. Nah, kita sesuaikan. Oke, jadi seperti ini. Lalu apabila kita rasa matanya mau kita ganti dengan warna yang lain,
kita bisa menggantinya dengan cara adjust brightness control atau ratio to ratio. Nah, di sini kita bisa adjust dan kontras, atau matanya jadi warna hitam, atau hue-nya juga bisa kita ganti seperti ini. Kalau jelas-jelas cocok, kita oke. Kan dia sekarang sudah terganti jadi warna hitam. Oke, seperti itu.